Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, channel Tegarius Iswandita. Kali ini kita akan membahas tentang kejadian majemuk, masih dalam materi peluang suatu kejadian. Kejadian majemuk dalam hal ini ada dua macam. Yang pertama kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas, dan yang kedua kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas. Dalam membedakan kedua kejadian ini sebenarnya sangat gampang dari soal, yaitu tinggal mencari kata penghubungnya pada soal. Kalau kejadian saling lepas dan tidak saling lepas itu kata penghubungannya adalah atau. Sedangkan kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas kata penghubungnya adalah dan. Bila kita bahas satu persatu. Kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Perhatikan dua himpunan berikut yang digambarkan dalam diagram pen. Yang pertama ini suatu himpunan yang himpunan A dan himpunan B itu beririsan, sedangkan yang kedua tidak beririsan. Yang pertama ini ada irisan, artinya tidak saling lepas. Sedangkan yang kedua tidak ada irisan antara A dan B-nya, maka ini adalah himpunan yang saling lepas. Nah, jika kita hitung banyak anggotanya, jadi banyak anggota A gabungan B itu adalah anggota himpunan A, banyak anggota ditambah banyak anggota himpunan B dikurangi dengan banyak anggota irisannya, karena dia itu adalah ada irisan ya, atau tidak saling lepas. Sedangkan kalau dia saling lepas, artinya irisannya tidak ada atau banyak anggota irisannya itu 0. Sehingga perhitungan banyak anggota gabungannya adalah tinggal menambahkan banyaknya anggota A ditambah banyak anggota B. Kalau setiap ruas ini kita bagi dengan banyaknya anggota semesta, maka dia menjadi suatu teori peluang. Nah, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Dalam bilangan kartu diberikan nomor 1 hingga 11. Bila diambil satu secara acak, berapakah peluang terambilnya kartu dengan bilangan prima atau bilangan ganjil ya? Jadi yang ditanya adalah bilangan prima atau bilangan ganjil ya. Jadi kita jabarkan dulu. Jadi semestanya S-nya 1 sampai 11. Nah, dari himpunan ini kita cacat dulu bilangan primanya. Jadi himpunan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11. Yang ganjilnya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Sedangkan yang irisan antara prima dan ganjil kita cacat. Jadi anggotanya adalah yang sama ya. Irisan itu 3, 5, 7, 11. Jadi banyak anggota semestanya 11. Banyak anggota bilangan prima itu 5. Banyaknya anggota bilangan ganjil itu ada 6. Sedangkan irisannya banyak anggotanya adalah 4. Nah, jadi peluang prima atau ganjil karena ini ada irisan. Jadi kita kurangkan nanti dengan irisannya nih. Banyak peluang, jadi tinggal langsung dibagi nanti ya, dibagi dengan NS-nya. Jadi peluang bilangan prima jadi 5 per 11, peluang bilangan ganjilnya 6 per 11 dikurangi dengan irisannya 4 per 11, jadi 5 tambah 6 kurangi 4 adalah 7 per 11. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan rumusnya bisa, kita langsung dari kalimatnya. Jadi bilangan prima atau bilangan ganjil, artinya atau itu maksudnya salah satunya atau kedua-duanya. Jadi prima boleh, ganjil boleh, kedua-duanya juga boleh. Jadi misalnya kita cari prima atau ganjil. Jadi prima atau ganjil itu ganjilnya masuk, primanya masuk. Jadi 1 itu bilangan ganjil masuk ya. 2 itu bilangan prima. Jadi masuk ya 3. Jadi bisa kita hitung yang prima atau ganjil. Ya dicari dari sini yang mana prima,
yang mana ganjil atau kedua-dua. Jadi 1 itu termasuk bilangan ganjil, 2 itu bilangan prima, 3 bilangan ganjil, 4 bukan ya, 5 ganjil, 7 ganjil, 9 ganjil, 11 ganjil juga prima. Jadi 7 itu ganjil juga prima, 5 ganjil juga prima. Jadi masuknya. Jadi banyaknya anggota prima atau ganjil itu ada 7. Sehingga langsung bisa kita jawab peluang prima atau ganjil itu adalah 7/11. Oke, soal selanjutnya. Dari 17 kartu diberikan nomor 1 sampai 17. Untuk setiap kartu diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu dengan nomor kelipatan 2 atau 3. Jadi kita cari kelipatan 2, kelipatan 3. Jadi kita hitung NS-nya dulu, 1 sampai 17, jadi ada 17 ya. S-nya 17, lalu yang kelipatan 2. Kita hitung kelipatan 2 yang ada pada S ini. Ini mulai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Jadi N kelipatan 2-nya itu kelipatan 3 dulu sekarang. Jadi 3, 6, 9, 12, 15. Jadi N kelipatan 2 atau 3. Ini bisa kita hitung yang mana kelipatan 2 atau dia kelipatan 3. Di 2 yang kelipatan 2 masuk, kelipatan 3 masuk. Jadi kelipatan 2 masuk. 2, 4. Ini 2, 3. Tinggal diurutkan, digabungkan. Digabungkan saja yang sama. Tulis sekali saja. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14, 15, 16. Jadi ada berapa banyaknya? Ada 11 ya. 11. Jadi peluang kelipatan 2 atau 3 tinggal kita jabarkan. Jadi peluangnya 11/17. Jadi kalau langsung jadi tanpa memperhatikan dia itu punya irisan atau tidak, kita bisa langsung menghitungnya. Selanjutnya, sebuah kantong berisi 8 bola merah, 12 bola putih, dan 10 bola kuning. Diambil sebuah bola secara acak, tentukanlah peluang. Jadi untuk kejadian ini kan tidak ada hubungan ini antara bola merah, bola putih, dan bola kuning. Jadi tidak ada irisan. Jadi ini kejadian saling lepas. Tapi tanpa memikirkan itu kejadian lepas atau tidak saling lepas, kita bisa langsung saja. Jadi masing-masing banyak anggotanya, banyaknya seluruh bola, 8, 12, 10, 30 ya. Untuk bola merah itu ada 8, bola putih ada 12, dan bola kuning ada 10. Yang ditanya pertama, merah atau putih. Jadi, ya ditambahkan saja. Merahnya ada 8, ditambah 12, jadi 20. Jadi, kalau putih atau kuning, banyaknya 12 tambah 10. 22. Jadi peluangnya yang peluang merah atau putih jadi 20/30. Bisa disederhanakan 2/3 ya. Kalau peluang putih atau kuning tinggal putih atau kuning ya boleh ditambah. Boleh 12 tambah 10 tadi 22. Jadi 22/30. Sederhanakan dibagi 2, 11/15. Gitu. Selanjutnya, suatu lempeng bernomor 1, 2, 3, dan 4, dan 5 diputar 2 kali. Buat hasilnya dalam daftar pasangan berurutan, hasil putaran pertama dan hasil putaran kedua. Jadi, ini yang ditanya peluang, ini peluang maksudnya ditanya. Dia tentukan peluang terjadinya 2 pada putaran pertama atau 3 pada putaran kedua. Yang B, jumlahnya 5 atau jumlahnya 6. Ya, kita buat dulu pasangan berurutannya. Jadi putaran pertama yang berwarna merah, putaran kedua berwarna biru. Jadi kita buat pasangannya dalam tabel ya. Jadi dari sini kelihatan ini ada 25 kejadian, jadi NS-nya 25.
Jadi kalau yang diminta 2 pada putaran pertama, kita lihat putaran pertama yang berwarna merah 2, 2 pada putaran pertama. Kita hitung NA-nya, atau banyak kejadiannya, ya 2 pada putaran pertama. Ini yang berwarna merah 2-nya ada 5 ya. Lalu atau 3 pada putaran kedua, jadi 3 yang berwarna biru. Nah, lihat di sini ada berpotongan, artinya ada irisan. Jadi kalau kita hitung langsung, ini ada 5, waktu ke sini kan ini jangan dihitung lagi. Jadi 5, 1, 2, 3, 4, jadi 9. Jadi kalau kita pakai rumus irisan, ini 5 ditambah 5, yang irisannya kan ada 1. Jadi 5 tambah 5 kurangi 1, tetap 9. Kalau mau dibaca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama, jadi banyaknya ada 9. Sehingga peluangnya adalah 9 per 25. Dan untuk kejadian kedua, jumlahnya 5 atau jumlahnya 10. Jadi pasangan angka ini kita jumlahkan. Yang pertama yang berjumlah 5 itu adalah 41 ya. Oh, kita hitungnya dulu ya. Nah, dapat dari mana? NB itu 9. Jadi, yang berjumlah 5. Jadi kita baca yang berjumlah 5, 4 dengan 1 kan 5 jumlahnya. Lalu 32, 23, 14. Lalu yang berjumlah 6. 5, 15, 24, 33, 42, 51. Nah, dari sini kan kelihatan apakah ini saling lepas atau tidak saling lepas. Jadi antara yang jumlah 5 dan jumlah 6 tidak ada yang beririsan, ya, tidak ada yang sama. Jadi banyaknya itu ada 9. Jadi sehingga peluang dari yang jumlahnya 5 atau 9 adalah 9 per 25. Kita ke contoh soal selanjutnya. Ini dari satu perangkat kartu bridge. Diambil satu. Yang ditanya kartu king atau kartu 3. Oke, kartu king atau kartu 3. Nah, kita lihat kartu king ini mengingat kembali ya, banyak kartunya itu ada 52, jadi NS-nya 52. Yang kartu king ini king itu ada 4 ya. Lalu kartu 3 ini 1, 2, 3, 4 ada 4. Jadi antara kartu king dan kartu 4 tidak ada irisannya. Jadi bisa langsung dijumlah. Jadi peluang kartu king atau kartu as itu 4 tambah 4 dibagi 52. Jadi 8 per 52. Sekarang kartu as atau kartu hitam. Kartu as itu ada 4. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Sedangkan kartu hitam, ini yang hitam pertama ini ada 13. Hitam yang kedua ada 13, jadi 26. Kita lihat apakah ada irisan antara kartu hitam dan as. Ternyata ada kan, as hitam itu ada 2. As hitam. As dan hitam. Ada 2. Yaitu yang skop dan yang keriting ya. Dia ada 2. Irisan antara as dan hitam. Jadi ini ada irisan kartu as dan kartu hitam. Kartu as dan kartu hitam itu jadi irisannya ada 2 buah. Jadi sehingga peluang dari kartu as atau kartu hitam 4 ditambah 26 dikurangin 2. Itu 4 tambah 26 itu 30 dikurangi 2, 28. Jadi 28 per 52. Kita lanjutkan, tapi sebelum lanjutkan mohon untuk subscribe, like, share, komen, dan juga bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video kami yang baru. Sekarang kita ke kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas. Apa kejadian saling bebas? Itu kejadian yang tidak saling mempengaruhi dalam suatu kejadian. Dan yang tidak saling bebas tentu sebaliknya, jadi dia saling pengaruhi. Jadi kejadian satu mempengaruhi kejadian yang lain. Supaya lebih jelas, kita ke contoh soal.
Sekeping mata uang logam dan sebuah dadu dilemparkan bersama-sama sekali. Berapa peluang munculnya gambar pada mata uang dan angka pada mata dadu? Jadi, sebenarnya kan ini logam dan dadu itu suatu hal yang berbeda, maka ini tidak saling mempengaruhi. Jadi kalau kita lemparkan, kemungkinan yang terjadi, jadi dadu itu angka, uang logam itu mata dadu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada uang logam bisa muncul sisi angka atau sisi gambar. Jadi kalau kita buat pasangan berurutannya, ini jadi ada 12 kejadian ya. Oh ini salah, ini 2 ini ya. Kita perbaiki dulu. Ada 12 kejadian atau NS-nya 12. Nah, dan ditanya munculnya gambar pada mata uang dan angka 2 pada dadu. Jadi gambar pada mata uang, angka 2 pada dadu. Kita lihat angka 2 pada dadu dan gambar di sini ya. Ini. Jadi banyaknya ada 1. Jadi misalkan kejadian itu adalah X, itu munculnya mata uang, gambar pada mata uang dan angka 2 pada dadu, ada 1. Sehingga peluang dari X ini adalah 1/12. Nah, kalau kita, karena kejadiannya ini adalah kejadian saling bebas, tidak saling pengaruh, kita bisa menghitungnya satu persatu, yaitu pada, misalnya pada uang logam dulu. Pada uang logam kan kemungkinannya itu hanya 2 angka atau gambar, jadi NS-nya ada 2. Jadi yang ditanya itu angka, gambar pada mata uang logam. Jadi NS-nya 2, gambar, angka pada gambar ya, gambar, maaf. Gambar. Jadi banyaknya gambar muncul itu ada 1 pada uang logam ya, terpisah, kita jangan memperhatikan tabel lagi. Sedangkan pada dadu itu NS-nya ada 6. Jadi yang muncul angka 2 pada dadu itu angka 2-nya hanya 1. Jadi kalau yang ditanya adalah gambar pada mata uang dan angka pada dadu, ini adalah aturan perkalian, karena perhatikan saja kata dan ya. Jadi kata dan ya, gambar dan angka. Gambar pada uang logam tadi adalah 1/2 dan angka 2 pada dadu yaitu, jadi dikali dan ya, 1/6. 1/6 dikali 1/2 itu 1 kali 1 per 2 kali 6, yaitu 1/12. Itu. Contoh selanjutnya, sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 2 bola putih. Maaf, ada gangguan sedikit. Jadi 4 bola merah, 2 bola putih, diambil 2 bola berturut-turut tanpa pengembalian. Ini yang ngambilnya satu persatu ya. Diambil 1, diambil 1 lagi tanpa dikembalikan yang setelah diambil pertama. Tentukan peluang bahwa pengambilan pertama merah dan kedua putih. Jadi pertama merah dan kedua putih. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi pertama, waktu pengambilan pertama itu kondisinya merah itu ada 4, putih ada 2. Jadi seluruh bola ada 6. Nah, kita ambil 1 bola. Jadi peluang merah yang diminta. Jadi pertama merah dan kedua putih. Jadi merah itu ada 4/6 peluangnya. Nah, setelah diambil 1, jadi yang terambil di sini bola merah. Nah, pada kondisi akan diambil pada pengambilan kedua, kondisinya adalah merahnya kan sudah berkurang 1. Ini ada 3. Putihnya tetap. Jadi sehingga NS-nya ada 5. Jadi putih pada pengambilan kedua yang diminta diharapkan putih, yaitu 2/5. Sehingga peluang merah pada pengambilan pertama dan putih pada pengambilan kedua ini adalah, kalau dan itu dikalikan, jadi peluangnya adalah 4/6 dikali 2/5, yaitu 8/30. Boleh disederhanakan. Nah, untuk kejadian yang kedua, pertama merah dan kedua merah. Jadi sama kondisinya. Jadi belum diambil ya, bolanya masih utuh, ada 6 bola, 4 merah, 2 putih. Jadi yang pengambilan pertama merah 4/6. Waktu di pengambilan kedua, ingat ini tanpa dikembalikan ya. Jadi yang berkurang itu adalah bola merah. Nah, dia ada 5, sisanya kan seluruhnya pada mau melakukan pengambilan kedua, sehingga yang pada pengambilan kedua
yang diminta merah peluangnya 3/5. Sehingga peluang pertama merah dan kedua merah, oh ini maaf, ini merah ya. Jadi peluang merah pada pengambilan kedua 3/5 ya. Sehingga peluang pertama merah dan kedua merah adalah 4/6 dikali 3/5. Yaitu 12/30 ya. 12/30, salah lagi. Oke, diperbaiki ya. 12/30. Oke. Contoh selanjutnya. Jadi bedanya tadi ini kondisinya sama, banyak bolanya sama, hanya di sini dengan pengembalian. Kalau tadi kan tanpa pengembalian, ini sekarang dengan pengembalian. Artinya diambil pertama, bola diambil pertama satu, lalu dikembalikan lagi, baru mengambil lagi bola yang kedua. Jadi bedanya, jadi kondisi yang pertama ini, kalau diambil kan 4/6 pertama merah. Lalu karena bolanya dikembalikan, artinya bolanya tetap utuh, sama seperti keadaan pertama. Jadi waktu putih pengambilan kedua adalah 2/6. Sehingga pertama merah dan kedua putih tinggal dikalikan saja. Itulah bedanya antara dikembalikan dengan tidak dikembalikan. Jadi 4/6 dikali 2/6. Jadi hasilnya adalah 8/36. Nah, untuk kejadian yang kedua, jadi di kejadian yang kedua, pertama merah dan kedua merah, jadi kondisinya sama ya, sebelum diambil. Jadi sama, peluang merah pada pengambilan pertama itu 4/6, lalu bolanya dikembalikan lagi, ya tetap utuh, 4/6 ya. 4/6. Jadi yang merahnya tetap utuh. Jadi sehingga bola tetap utuh seperti semula, yaitu 6 buah. Sehingga pengambilan bola merah itu adalah peluangnya 4/6. Sehingga pertama merah dan kedua merah dengan pengembalian. Oke, pertama merah dan kedua merah adalah 4/6 dikali 4/6, yaitu 16/36. Itu. Jadi bisa membedakan yang mana bagaimana dengan pengembalian, bagaimana yang tanpa pengembalian. Kita ke soal selanjutnya. Diketahui dua kotak A dan B. Kotak A berisi 6 bola merah dan 4 bola kuning. Kotak B berisi 8 bola merah, 5 bola kuning. Satu kotak diambil secara acak dan dari kotak itu diambil secara acak pula bola 1 ya. Tentukan peluang bahwa bola yang terambil bola kuning dari kotak A. Yang kedua itu ditanya bola kuning. Jadi pertama ngambil bola secara acak ya. Satu kotak, lalu diambil bolanya. Jadi yang pertama ini diminta bola kuning dari kotak A. Jadi kemungkinan kejadiannya adalah pertama kan kita pilih satu kotak dari dua kotak yang ada. Lalu dari kotak yang terpilih kita ambil bola kuning. Jadi kejadian seperti itu. Jadi jika ditanya bola kuning dari kotak A, kita pilih kotak A dari dua kotak yang tersedia. Milih satu kotak dari dua kotak yang tersedia. Lalu setelah dari kotak yang terpilih, dari kotak A, kita pilih bola kuning. Jadi karena jadi kata penghubungnya dan. Jadi pertama kita pilih satu dari dua kotak, yaitu peluangnya adalah 1/2 dan kita kalikan. Sekarang bola kuning dari kotak yang terpilih, yang dipilih tadi adalah kotak A. Kotak A tadi ada 6 bola merah dan 4 bola kuning. Jadi kuningnya ada 4, seluruh bola NS-nya ada 6 tambah 4 ada 10. Jadi 4/10. Jadi tinggal dikalikan 4/20. Nah, untuk kejadian B bola kuning. Nah, bola kuning ini artinya ada dua kemungkinan. Bisa bola kuning dari kotak A atau bisa bola kuning dari kotak B. Jadi kemungkinan pertama kotak ya deh. Jadi bisa dari kotak 1 atau dari kotak 2.
dari kotak 1 atau dari kotak 2. Untuk dari kotak 1, artinya kan pertama tadi kita kemudian memilih satu kotak dari 2 kotak yang tersedia. Jadi 1/2 dikali yang kuningnya ini 4/10. Atau nanti ditambah ya. Jadi atau kotak 2 5/2, jadi tetap setengah per 5 dikali 5/13. Jadi kata penghubung di sini atau, jadi kita tambahkan. Jadi itu satu persatu baru kita jumlahkan. Jadi ini 8/20 ditambah 5/26. Jadi tinggal samakan penyebutnya. Penyebutnya 260 yang disamakan ya. Ini jadikan 8/20 bagi 2 dulu. Jadi kalikan dengan 260. Jadi kita disamakan penyebutnya ya. Oke. Jadi jumlahnya adalah 154/260. Boleh disederhanakan ya. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Tetaplah untuk selalu berbagi, karena berbagi itu sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.